sapa-sapa dulu yang ada di unit ya. Dari timur dulu, ada dari BRI Purwosari. Ayo, mana Ya, halo suara BRI Purwosari mana weh? BRI Purwosari. Purwosari. Ada Purwosari ya? Suaranya BRI Purwosari. Mana Purwosari nih? Paling jauh Mas Yuan ya? Pak, ya timur paling jauh. timur, Iya, paling timur timur. dulu. Ada Purwosari? Atau lanjut dulu ke unit Padangan. Padangan. Hai Unit Padangan. Padangan. Halo, Padangan. Oh, dari timur Halo. dulu kita ya, dari timur. Halo Padangan. Halo unit Padangan. Oh iya, udah ada di situ semua. Pada sumringah sekali di sini ya. Luar biasa. luar Sumringahnya biasa. karena apa? Mau buka puasa bareng. Oh, Nah, itu. Menunya udah siap. Oh iya. Oh iya dong. Oke, setelah BRI Padangan ada BRI Kasiman. BRI Kasiman. Hai Kasiman. Area Jawa Timur kita sapa duluan Iya, ini. Jawa area Timur. Jawa Oh iya, itu Timur. ada Kasiman dada. BRI Kasiman. Oke, selanjutnya ada BRI Cepu Kota. BRI Cepu Kota Cepu suaranya. Kota ada? BRI Cepu Kota. Ada ya? Ada, Oh udah iya, ada BRI Cepu Kota. Terus selanjutnya ada BRI Karangboyo. BRI Karangboyo. Ada BRI Karangboyo ya? BRI Karangbuaya ya Mas Yuan. Karangbuaya, iya. Karangbuaya. Tapi orangnya bukan buaya semua kok, aman, tenang aja. Udah jinak. Udah ompong semua. Baik, ada selanjutnya dari BRI Cabang Cepu. BRI Cabang Cepu. BRI Cabang Cepu, halo. Cabang Ini Cepu. banyak sekali, pasti ramai ya. Oke, Cabang Cepu pasti penuh ini Cabang Cepu. Luar biasa. Ya, ini penuh. Biasa nggak ada Hai, space Cabang tempat Cepu. duduknya ya Mas Yuan ya. Oke, lanjut lagi ada BRI Pasar Induk. BRI Pasar Induk. Wih, kenceng sekali. Paling Rame. rame Pasar Induk, paling rame. Jangan-jangan pada buka puasa duluan. Enggak ya. Oke, lanjut ada BRI Sambong. BRI Sambong. BRI Sambong, halo. Halo BRI Sambong. Kini budi ya? Halo. Ayo mari Ya, oke. kita geser lagi ke BRI Mulyorejo. Mulyorejo, halo. BRI Mulyorejo, halo. Oke, dadah siap. Halo Mas Budi, halo. Oke, lanjut lagi ada BRI Getas. BRI Getas. Luar biasa BRI Getas. Halo BRI Getas. Halo. Halo. Wih, ada Mas Reza di depan itu. Lanjut lagi ke BRI Sidorejo. BRI Sidorejo. Wow. Wih, udah ramai. Supporter bola Mas Yuan. Mantap. Oke, lanjut ada BRI Kedung Tuban. BRI Kedung Tuban. Mana BRI Kedung Tuban? BRI Kedung Tuban kayaknya masih mempersiapkan diri nih BRI Kedung Tuban. Udah ada tadi Mas Heri di sana tadi. Udah gini. Iya, udah pakai itu. Oke, BRI Kedung. Oh, itu Mas Heri. Oh, depan langsung. Oh, halo Mas Lah. Heri. Wah, Mas Heri tai lalatnya besar sekali. Oke, lanjut ada BRI Sumber. BRI Sumber. Hai Sumber. Halo, Wih, ya halo. Udah kumpul semuanya. Oke, terakhir Paling ujung Mas Yuan. paling ujung sendiri. Ya, BRI Mendenrejo. BRI Mendenrejo. Halo BRI Mendenrejo. Halo. Oh, Halo. Halo. Oke. Luar baik. biasa. Sudah kumpul semua di sini ya. Semangat semua, Mas Yuan, Alhamdulillah ya. semangat Semangat semua. semua. Karena ada door prize. Oh iya. Iya, kalau ada door prize pasti semangat itu. Doorpress-nya nilainya luar biasa. Oh ya Mas Yuan. tentunya pasti ya kan. Oke, kita udah sapa-sapa semuanya. Acara kita akan langsungkan ya. Langsung kita buka pada sore hari ini. Biar acara nanti bisa selesai dengan tepat waktu. Oke. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana ada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti.
Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan yang sangat dirahmati oleh Allah, kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk semua itu tidak ada kiranya kita dapat memiliki hal yang mungkin kita inginkan tanpa doa dari orang-orang tersayang dan orang-orang yang kita hormati. Untuk pada sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan rasa hormat kami untuk kepada Bapak pemimpin cabang kita tercinta dari BRI Cepu, Bapak Ahmad Muflikin Tayyib, Bapak AMBM cabang BRI Cepu, Bapak Lili Hendarto dan Bapak Sugeng Raharjo, Bapak AMP dari BRI cabang Cepu, Bapak Suyetno, Ibu Amu kita yang paling cantik, Ibu kita tercinta dari cabang Cepu, Ibu Siti Maslihah, dan tidak lupa untuk bapak-bapak K-unit, supervisor, dan seluruh jajaran yang ada di cabang dan unit kerja dari cabang Cepu yang kami cintai dan sangat kami banggakan. Iya, alhamdulillah. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu sambutan dan penyampaian materi. Selanjutnya ada hiburan lagi, terus presentasi hasil kuesioner dan tanggapan dari manajemen. Selanjutnya ada pemutaran video One Culture. Selanjutnya ada komitmen pencapaian kinerja tahun 2021 dan komitmen anti fraud. Dan kemudian akan dilanjut oleh hiburan dari Infinity Band. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh acara penyematan pergantian CA lama ke CA baru secara simbolis dan diikuti dengan rekan-rekan CA di unit kerja masing-masing. Kemudian dilanjutkan oleh penyerahan hadiah dari pemenang program SHL dan pembagian door prize Mas Yuhan ya nanti. Iya, tentunya. Dan untuk acara selanjutnya nanti ada acara Infinity Band ya Mas Yuhan ya. Iya, tentu. Di akhir acara untuk yang ada di sini, dan kemudian kita akan melanjutkan acara pindah tempat tapi masih sama media ya Mas Yuhan. Betul sekali. Nanti yaitu ada pengajian dari Ustadz Haji Yuni Retnanto Mas Yuhan. Betul sekali. Baik, setelah itu ada buka puasa bersama dan penutup. Baik, untuk memasuki acara pertama yaitu sambutan dan penyampaian materi kepada Bapak pemimpin cabang Bapak Ahmad Muflikin Tayyib, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya mulai, mungkin kita yang dulu kali ya. Oke. Siap. Oke, siap-siap ya semua teman-teman lainnya. Oke. Apa kabar BRI? Luar biasa. Bagaimana BRI? Harus lebih baik, Pasti yang terbaik. BRI Cepu. Teristimewa juara. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Sebenarnya ada satu lagi nih. Insan brilian memberi makna Indonesia. Memberi makna Saya ulang lagi Indonesia. ya. Oke. Insan brilian Memberi makna Indonesia. Luar biasa. Oke. Nah, baik teman-teman, yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh rekan-rekan Insan Brilian Cepu dimanapun berada, mulai dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Purwosari sampai ke Sumber, dari Sambong sampai ke Kebun Tuban. Ya. Ini hari yang sangat indah sekali karena hari kedua di bulan Ramadan kita mampu mengadakan focus group discussion FGD 1 ya. Jadi acara ini sengaja kita laksanakan di hari kedua bulan Ramadan agar kita bisa sama-sama guyupnya dapat, nilai FGD-nya dapat, dan ada yang bisa kita bawa setelah kita mengikuti FGD ini. Luar biasa, saya ditemani oleh dua orang ganteng. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Ada Kak Nyamat, Kak Jabat. Alhamdulillah. Kak Yohan. Iya. Alhamdulillah. Dipanggil kakak aja. Iya, alhamdulillah. Saya kalau dipanggil ganteng kayaknya gimana gitu Pak. Ada yang protes kan? Iya. Oke, teman-teman sekalian, FGD ini kita bagi menjadi 4 sesi ya. Jadi sesi pertama tadi sudah disampaikan sekilas tentang bagaimana nilai-nilai baru yang sedang kita tanamkan. Ya. Yang kedua, sesi yang kedua itu tentang komitmen kinerja. Yeah. Yang ketiga hasil kuesioner ya Kuesioner. yang dibacakan. Dan yang terakhir yang paling seru mungkin
door prize. ya, betul. Ditunggu-tunggu. Biasanya orang nggak mau tidak mau meninggalkan tempat. Betul. Iya. Sebelum dapat. Iya. Ya, jadi saya harap semangatnya tetap bisa berkobar terus ya dari seluruh insan brilian yang ada di Cepu. Baik teman-teman sekalian, Materi. kita akan bahas sedikit tentang memang kalau suara artis begini ya agak harus mic yang agak bagusan dikit. Kita akan bahas tentang nilai-nilai ada sekarang kita kenal BRI itu berubah ya, dimulai dari penyebutan. Jadi tidak ada lagi namanya istilah penyebutan pekerja, atasan, bawahan, tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah insan brilian. Jadi semua disebut brilian. Jadi bernas idenya, brilian kinerjanya, luar biasa. Jadi ini dari penyebutan saja sudah mulai kelihatan agak berbeda. Yang kedua, kita ada budaya kerja baru yang disebut sebagai one culture. Nah, one culture ini disebut oleh manajemen sebagai employee value proposition atau EVP yang berwujud yang tadi saya teriakkan di awal, insan brilian memberi makna Indonesia. Nah, itu adalah EVP ya, employee value proposition ya. Jadi istilahnya kita bekerja selama masa pandemi ini itu banyak sekali tantangan-tantangan yang kita rasakan ya selama setahun belakangan ini. Dan itu tidak mudah. Kita sendiri sudah melihat bagaimana BRI bertransformasi, bahwa sekarang yang bisa bertahan di masa pandemi ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah yang dimaksud itu adalah harus punya empati, harus punya empati dengan kondisi saat ini. Kita dengan masa pandemi, maka yang banyak sekarang terjadi adalah digital literasi. Jadi harus budaya digital, semua serba digital. Kita mau belanja itu melalui handphone. Kita mau berkomunikasi sudah pasti lewat handphone. Kemudian kita katakanlah ingin melakukan pendaftaran melalui rumah sakit juga melalui handphone. Jadi hampir semua lini sekarang orang semua sudah sadar, dari kota sampai ke desa, dari kelurahan sampai dengan kota besar, dari desa sampai kota besar, semuanya sudah digital. Nah, digitalnya di BRI apa saja? Nah, ini yang sedang kita laksanakan. Pertama, dari sisi ekosistem. Ya, ekosistem ini kita sudah berjalan ya, ada namanya pasar.id. Untuk hanya saja untuk di Cepu kita fokuskan di 4 pasar dulu ya. Jadi pasar Plaza Mustika, di pasar Induk, pasar Mulyorejo, sama pasar Purwosari ya. Jadi kita fokuskan dulu di 4 pasar itu. Nah, ini sudah ada pasar.id dan alhamdulillah sudah mungkin sudah lebih dari 1000 transaksi sejak bulan Agustus tahun lalu kita sudah laksanakan yang namanya pasar.id. Nah, yang berikutnya adalah ada namanya strawberry. Ya, ini strawberry yang paling murah brifanya dalam bentuk brifa. Jadi semua billing, semua retribusi pasar, kemudian billing-billing pedagang itu bisa dimunculkan dalam bentuk brifa, yaitu strawberry. Kemudian ada juga yang penting saya mau sampaikan dari sisi internal bisnis proses. Ini kita sudah berjalan Brispot ya. Jadi kita juga punya yang di cabang itu ada ada kantin ya, kita juga sebut nama, bukan lagi coworking space tapi namanya Brispot gitu ya. Terus kalau fintech itu dibuat oleh anak perusahaan BRI ya, oleh BRI Agro,
namanya Pinang. Ya, jadi luar biasa kita BRI sudah banyak sekali. Kemudian Brimo kita juga sudah berubah. Ya, Brimo juga tampilannya lebih anak muda, easy to use, ya, mudah untuk digunakan. Kemudian gampang dilihat, gampang untuk digunakan juga. Dan yang lain-lain. Dan sekarang juga lebih banyak juga BRI API ya, BRI API hampir semua pembayaran kalau nggak salah ada PDAM, PPSD Migas juga melalui BRI API, kemudian SMK Migas melalui BRI API. Ya, melalui pembayaran itu kita gunakan BRI API. Artinya secara keseluruhannya digital ini sudah BRI sudah ambil bagian yang sangat besar. Dan budaya ini bukan hanya sekedar alatnya saja yang kita buat digital, tetapi kita budayakan budaya digital itu. Artinya teman-teman mantri, teman-teman RM, seluruh insan brilian di BRI Cepu itu harus mindsetnya sudah mindset digital. Bahkan sekarang kalau teman-teman mantri misalnya ingin proses bisnisnya, baik proses pinjaman maupun untuk input data simpanan, itu semua sudah ada di BRISPOT, baik BRISPOT consumer maupun BRISPOT mikro, itu sudah ada semua. Jadi budayanya harus seperti itu. Jadi bisa menginput di tengah sawah, nanti diputus oleh K-unitnya atau AMBM-nya nanti di sekitar hutan ke arah Blora misalnya, itu semuanya bisa. Jadi ini memudahkan teman-teman secara internal bisnis proses. Mungkin lanjut ya. Untuk ke depan kita BRI ini lebih kepada lanjut lagi, visi BRI ini adalah sekarang sedikit ada perubahan ya. Jadi most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Ini angel ya bahasa Inggris KB ya. Nah, jadi ini sebenarnya Pak. Jadi orang Cepu ini yang bikin ini ya. The most valuable banking group in Southeast Asia. Jadi kita diminta visi kita itu harus menjadi perusahaan banking group. Kenapa banking group? Karena bukan hanya BRI saja, logonya saja sudah berubah jadi BRI. Sekarang bukan lagi Bank BRI tapi BRI, artinya di situ ada anak perusahaan lain seperti BRINS, BRI Life ya. Kemudian ada BRI Agro, BRI Syariah dan seterusnya. Jadi kemudian ke depan kita ingin menjadi champion dan financial inclusion. Jadi inclusion itu terbuka, jadi tidak boleh tertutup. Jadi artinya seluruh akses keuangan kita memudahkan masyarakat untuk melakukan akses, memudahkan masyarakat untuk akses kepada keuangan. Nah, tadi salah satu dari 5 enabler tadi itu adalah digital first DNA. Artinya ke depan memang kita harus menjadi digital, otak kita digital, budaya kerja kita digital. Dan luar biasa teman-teman ya, terima kasih bulan Maret luar biasa transaksi finansial internet banking kita dari yang terbawah sekarang bisa 110%, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah ini berkat kerja jamaah semuanya ya. Kemudian home to the best talent, jadi semua kita bikin talent yang bagus ya. Anak muda bukan hal mustahil untuk bisa cepat jadi K-unit misalnya dan seterusnya. Dan itu sudah kita buktikan ya. Sudah ada Herdi, sudah ada siapa lagi satu? Ada Badrudin ya. Ini anak-anak muda semua ya. Wajahnya wajah milenial semua ya. Kalau saya milenial setengah. Ya. Jadi home to the best talent. Kita bisa sudah buktikan itu. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Beberapa untuk digital first DNA, maka salah satunya ada beberapa yang harus kita fokuskan, yaitu kita harus bertransformasi dalam hal salah satunya kasa. Nah, bagaimana kita tidak lagi BRI hanya fokus kepada kredit saja, tapi bagaimana fasilitas pinjaman itu mendorong munculnya peningkatan kasa. Kasa ini bahasa Jawa juga, ya. Jadi harus lebih kepada kasa itu terdiri atas giro dan tabungan. Jadi harus kita dorong masyarakat, kita ciptakan bisnis-bisnis baru yang lebih kepada transaksi.
Nah, karena lebih kepada transaksi, maka pasar.id ya, kemudian e-channel kita seperti Kris ya, kemudian edisi kita itu harus kita bisa maksimalkan. Dan yang lain dari sisi bisnisnya, misalnya turunan beras, turunan pupuk ya, itu harus kita ambil semuanya ya. Distribusi pupuk itu semuanya juga alhamdulillah sudah diberi semua. Jadi tidak ada alasan kalau itu tidak kita maksimalkan. Lanjut. Bisa lebih lanjut lagi? Ya, jadi oke, sambil kita lanjut lagi. Ya, jadi culture transformation di sini itu ada 3 ya. Jadi ada BRI One Culture yang terdiri dari ada core value dan panduan perilaku, yaitu akhlak ya, amanah, kompeten ya, kemudian harmoni ya, kemudian loyal, adaptif. Yang terakhir apa ya? Ada yang bisa nggak? Yang terakhir akhlak. Ya pokoknya gitulah ya, ada kolaborasi, luar biasa, mantap. Tambah dapat dapat door prize ya. Jadi kolaborasi. Oke. Nah, yang berikutnya ada brilliant belief ya. Brilliant belief dan brilliant ways. Ada brilliant ways ini 8 perilaku kunci yang mendorong pencapaian kinerja perusahaan. Tentunya BRI One Culture yang dimaksud adalah kita ingin memberikan makna Indonesia dengan cara meningkatkan kinerja kita di masing-masing unit kerja. Itu maksudnya ya. Nah, ujungnya kalau apabila kinerja kita bagus BRI, maka kita bisa memberikan makna Indonesia. Nah, yang sekarang yang ada adalah kur super mikro dan kur mikro. Berikutnya kita lagi ada BPUM 2021. Luar biasa. Kita ada lagi BPUM 2021 di mana per orang itu tidak seperti dulu ya, yang BPUM 2020 September itu kita kurang lebih 2.400.000 per KPM, sekarang hanya 1.200.000, tetapi jumlahnya akan lebih banyak. Ini salah satu peran BRI yang sangat jelas kelihatan di lini terdepan di dalam membangun perekonomian Indonesia. Nah, jika perekonomian di Cepu bagus, perekonomian di Padangan, di Prosari, Kasiman, Sambung sampai di Kedung Tuban itu semuanya bagus, maka berarti mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Timur, dan jika Jawa Tengah, Jawa Timur bagus, ingat loh, mungkin 1/5 penduduk Indonesia itu ada semua di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau itu perekonomiannya bagus, maka pasti Indonesia juga akan pertumbuhannya semakin bagus. Nah, inilah yang kita inginkan agar culture transformation itu mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Bisa lanjut? Lanjut aja. Oke. Lanjut lagi. Nah, dari BRI One Culture, Brilliant Ways, kemudian ada 8 perilaku yang tadi itu, akhlak dan seterusnya, itu kita sudah BRI Cepu mencoba menurunkan itu semua menjadi budaya kerja yang namanya SOAN 7FD ya. SOAN 7FD ini berulang kali saya sampaikan bahwa ini adalah 7 hal yang ingin kita concern, fokus untuk meraih kinerja di tahun 2021. Kita sudah bisa buktikan, luar biasa. Berkat kerja keras teman-teman, alhamdulillah, maka mikro Cepu yang selama ini tidak pernah juara, bahkan jangankan juara, dilirik pun enggak. Nah, sekarang sudah juara 1 se-Kanwil Semarang, luar biasa. Bahkan di tingkat nasional pun kita bisa berbicara. Jadi mohon maaf teman-teman, agak sombong sedikit ya. Nah, bukan saya yang sombong, maksudnya teman-teman menyombongkan diri sedikit nggak apa-apa, sedikit aja. Ya, itu apa? Bahwa kita bisa jadi juara 2 Best Mikro Nasional, luar biasa ya. Jadi saya ulang lagi ya, biar berulang-ulang, biar nempel di jidat ini ya. Jidat ini agak agak licin ini ya. Ya, entah karena pintar atau enggak gitu ya. Jadi kita juara 2 nasional mikro dan juara 1 se-Kanwil Semarang. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini tentunya bukan kerja satu orang, tapi kerja banyak orang.
Ya, makanya dan ini implementasi dari budaya kerja Sowan 7FD yang sudah berjalan. Ya, baik menterinya tipe tipe 8 ya, 8 kunjungan per hari ya, ada 2 nasabah pinjaman, 4 nasabah simpanan, 2 nasabah DH ya, dan seterusnya. Retail juga demikian, ada istilah 40-51, 40 pipeline, 5 RMB bulanan, 1 yang menjadi debitur gitu ya. Dana juga demikian, RM dana ada 10, 145 dan seterusnya. Jadi ini semua yang tadi ada BRI One Culture, ada akhlak, ada brilliant ways dan seterusnya, kita coba implementasikan dalam bentuk Sowan 7FD. Dan sehingga mudah-mudahan bukan hanya mikro saja yang bisa juara 1, dan saya kepengen 2021 kita coba dobrak, retail Cepu juga harus bisa bicara. Oke, sip, bisa lanjut? Ya, selebihnya saya ingin menyampaikan bahwa di tahun 2021 saya sudah bilang di awal bahwa, sampaikan di awal bahwa kita ini masih suasana pandemi, sehingga efisiensi dan efektivitas itu harus dikedepankan. Apa itu? Kita budayakan we care more. Kita harus lebih efisien. Nah, makanya yang bisa kita lakukan efisiensi yang pertama ada 3 sebenarnya ya. Ada di sisi overhead cost ya, tapi bukan berarti mengurangi hak-hak dari pekerja ya, tetapi kita mencari apa yang bisa kita efisiensikan. Contoh penggunaan lampu ya, yang sederhana aja dulu. Penggunaan lampu efektif dalam bekerja gitu ya, itu sehingga biaya non HC kita, non SDM kita, non HC kita itu bisa lebih efektif lagi. Nah, yang berikutnya adalah biaya PPAP atau CKPN. Jadi kita mencoba menekan DPK dan NPL kita sehingga retail dan mikro kita labanya bisa lebih maksimal, sehingga rasio dari produktivitas pekerja akan semakin meningkat. Yang ketiga, selain CKPN, kemudian overhead cost, kemudian dana kita, itu juga salah satu we care more. Kita harus lebih banyak meningkatkan transaksi. Inilah peningkatan transaksi dari masyarakat desa dan kecamatan ini kita tingkatkan agar kasa kita meningkat. Kalau kasa meningkat, ya, maka cost of fund kita akan semakin rendah. Nah, kalau cost of fund kita semakin rendah, maka kita bisa membuat produk pinjaman kita jauh lebih seksi dan menarik bagi masyarakat luas. Saya pikir itu untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Banyak sekali materinya, tapi tidak mungkin saya sampaikan dalam waktu 15 menit. Saya coba cari pilah-pilah yang penting-pentingnya dulu. Ya, biar teman-teman juga tidak bosan. Kalau manusia itu memang hanya bisa per 15 menit. Iya, kalau lewat itu orang bosan. Wis apa iki? Ngapusi iki. Ya toh. Jadi tapi kalau per 15 menit kita istiqomah di situ, saya yakin akan nempel nilai-nilainya. Jadi saya ulang dari awal teman-teman. Yang pertama, ada budaya kerja ya, budaya kerja yang kita ejawantahkan sekarang, yaitu BRI One Culture. Wujudnya adalah akhlak ya. Yang kedua ada brilliant ways ya. Jadi itu yang mencerminkan adanya BRI One Culture. Kemudian berikutnya dari budaya kerja itu kita munculkan yang di BRI Cepu adalah Sowan 7FD. Dan ini kita sudah buktikan dengan prestasi mikro di tahun lalu. Dan yang ketiga adalah selain Sowan 7FD, maka kita juga lebih kepada efisiensi kita ciptakan. Dengan cara apa? Meningkatkan produktivitas, CKPN kita turunkan dengan cara menjaga DPK dan NPL kita, laba kita maksimalkan gitu ya. Kemudian di sisi lain adalah cost of fund kita, yaitu kita lebih kepada tabungan dan giro, di mana untuk mendorong tabungan dan giro lebih meningkat, maka transaksi harus kita tingkatkan. Transaksi bisa meningkat jika klaster-klaster yang ada di desa, klaster-klaster yang ada di kecamatan, klaster yang ada di pasar, klaster yang ada di retailer, klaster yang ada di Taman Seribu Lampu, klaster yang ada di Jalan Pemuda Cepu,
Klaster yang ada di apa namanya di Bravo dan OK Mart dan yang seterusnya yang lain yang berupa retailer itu bisa kita kuasai semua. Kalau itu bisa kita kuasai, maka bukan hal mustahil the best kasa akan kita raih se-Kanwil Semarang. Itu aja yang saya sampaikan untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Jangan pergi dulu karena pasti ada door prize. Oke. Yang dinanti-nanti itu, Pak. Yang dinanti-nanti itu. Iya. Oke, itu dulu ya untuk 15 menit yang pertama. Thank you. Oke. Terima kasih pada Bapak Pemimpin Cabang Bapak Ahmad Muflikin Tayyib ya. Tadi pembukaan yang luar biasa sekali, diringkas yang sangat singkat tapi padat dan berisi. Baik untuk selanjutnya yaitu hiburan dulu kita. Hiburan dari Infinity Band. Infinity Band akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa, tentunya udah dipersiapkan dari kemarin-kemarin ya kan. Bagaimana? Udah siap apa belum? Oh, masa dia masih di belakang. Saya pikir buka puasa dulu. Oh, buka puasa dulu. Baik, tentunya buat teman-teman di sini memang yang tadi disampaikan sekarang semua eranya digital dan digital. Digital itu sangat luar biasa sekali, apalagi kalau kita semua orang yang sekarang kan banyak yang di rumah ya, kita memang nggak perlu banyak bergerak di mana-mana, kita harus di rumah saja. Sekarang dari bisnis ya, bisnis kita online. Kita bisnis online itu tanpa mengeluarkan uang pun kita bisa. Betul. Kita semua pakai online ya, pakai internet banking, pakai mobile banking, semua kita transaksi pakai transaksi tanpa uang. Istilahnya seperti itu, karena orang juga bilang orang nganggu duit lah seperti itu. Kita dari rumah, kita tiduran mau apapun barang bisa sampai rumah ya kan. Kita transaksi dari rumah semua ditransaksikan di rumah. Sekarang kayak bisnis online itu semua menjalankan bukan hanya orang-orang cowok-cowok ya. Sekarang ibu-ibu rumah tangga sekarang luar biasa sekali, penghasilan mereka bahkan lebih besar dari suaminya karena bisnis online-nya seperti itu. Yang harus diingat ini apa namanya Mas Yohan, Mas Nyamat ini adalah pada saat diberi MU-nya, nah sumber dananya harus 0215. 0215. Iya. Jadi tagline saya ingat sumber dana 0215. Oke. Ingat sumber dana 0215. Satu lagi ingat sumber dana 0215. Saya nyanyi dulu kalau Oke, gitu. siap Bapak. Baik, sambil persiapan untuk bernyanyi, Bapak mau bernyanyi sebuah lagu ya. Iya, luar biasa sekali. Kesempatan yang jarang ini Mas Yohan. Iya, tentunya yang jarang-jarang kita dengerin suaranya Pak Iin nyanyi ini. Mungkin Mas Nyamat mau nyanyi atau gimana? Oh, saya sorak uri aja lah. Kalau Mas Nyamat nyanyi takutnya nanti orang-orang yang ada di unit-unit pada kabur semua Mas ya. Iya, benar sekali Mas. Nanti buat teman-teman di unit, ini Mas Nyamat mau nyanyi mau apa apa? Mau nyanyi atau mau cerita gimana? Masih menunggu Mas Adi ya? Iya, masih menunggu Mas Adi. satu personel lagi untuk melakukan persiapan satu buah lagu. Iya. Iya, Oke, ini Mas Adi ini Mas sudah Adi. datang. Mas Adi adalah sebuah seorang jin. Seonggo. Seorang jin. Seorang jin. Dia artis ya, bener. Iya, artis BRI Cepu. Artis BRI Cepu. Iya, jin yang bisa menghilang dia. Cering. Dari wajahnya tuh memang pantas sekali dari jin dia. Oke. Gimana? Ini Sudah siap? satu buah lagu Ramadan datang dari Infinity Band feat Bapak II. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, kumandang azan.
Keren Bapak, terima kasih Pak Lihin. Lagi Pak. Oke, sangat keren banget suaranya Pak Lihin ya. Kalau Mas Anang gimana kalau Mas Anang? Kalau aku sih yes, ya. Kalau Mas Nyamat gimana nggak tahu ya. Saya malah berpikirnya yang di dalam tadi Tompi tadi. Iya. Kalau saya berpikir Pak Iin ini penggemar berat Iya, Tompi nggak penggemar masalah. Tompi. Karena dari cara bernyanyinya lengkok-lengkoknya hampir Iya, mirip. Iya. luar biasa sekali. Ini siap-siap Mas Ical sama Mbak Nika siap-siap ini kayaknya mau geser ini. Pada gusur ya. Nanti trio. Oh trio ya. Baik, terima kasih. Suara Mas yang luar biasa sekali telah menghibur Anda semuanya yang ada di BRI Cabang Cepu dan di unit-unit masing-masing ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu presentasi hasil kuesioner dan nanti dilanjutkan untuk tanggapan dari manajemen ya. Dari manajemen benar Baik, sekali Mas Iwan. untuk hasil kuesioner. Untuk hasil kuesioner ini ada beberapa nilai Mas Yuan yang Ya. akan kita sajikan karena kemarin itu ada survei internal yang kita lakukan ke beberapa unit dan di cabang yang meliputi beberapa nilai dari BRI ya Mas Yuan Ya. yang terbaru ini Mas Yuan, yaitu meliputi untuk nilai amanah Mas Yuan. Untuk kata kuncinya meliputi apa Mas Yuan? untuk Amanah ini? itu ada integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya. Oke, dan itu sudah dilakukan survei. Untuk hasilnya bagaimana Mas Yuan? Hasilnya memang luar biasa sekali walaupun Iya. belum sempurna Belum ya, tapi sempurna. mendekati sempurna Iya. yaitu 99,6% 99% telah dilaksanakan. Luar biasa sekali. Ini surveinya kalau boleh saya ungkapkan itu sebelum Ramadan Mas Yuan. Sebelum Ramadan. Mungkin kalau setelah Ramadan amanahnya jadi 115% malah. Mungkin 150 kali ya. Baik, untuk poin yang kedua ini ada kompeten. Untuk kata kuncinya meliputi kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility dan ahli di bidangnya. Bagaimana untuk nilainya ini Mas Yuan? Untuk hasilnya luar biasa juga. Ini tinggal nipis banget ya. 99,9% telah dilaksanakan. Luar biasa. Hasilnya luar biasa. Untuk poin yang ketiga, harmonis. Untuk kata kuncinya meliputi apa aja Mas Yuan? Ada peduli ya, caring, terus perbedaan, diversity, Iya. dan hasilnya itu luar biasa sekali. Sempurna di sini. Ini gongnya, Mas, 100% loh ya. 100% Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua di angka harmonis ini ya. Mas Yuan. Iya. Baik, untuk yang keempat ada nilai loyal, yaitu adalah komitmen, dedikasi atau rela berkorban atau ini kayak apa? Setelah nanti Ramadan ada korban juga Mas Yuan. Dan mengandung nilai kontribusi juga. Ini juga mendapat nilai yang luar biasa Mas Yuan. Untuk nilainya berapa Mas Yuan? 99,5% telah Wah. dilaksanakan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, ada lanjut dengan adaptif ya. Adaptif Adaptif. ini ada inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Di sini juga luar biasa sekali. Nilainya berapa itu Mas Nyamat? Tipis. Tipis ya. Tipis. 99,9%. Luar biasa. Yang ini yang terakhir yaitu kolaboratif. Ya, Kolaboratif. kolaboratif itu ada ketersediaan kerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Di sini hasilnya 99,9% juga luar biasa. Terus yang terakhir itu Mas 8 perilaku utama insan Brilliant brilian wise, ya. sebagai perwujudan akhlak dan brilliant Akhlak belief dan brilliant belief. yang dapat diukur untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik, performance driven behavior. Wah, ini Itu nilainya. nilainya sempurna. Sempurna sekali. Sempurna. Luar biasa, tepuk tangan untuk BRI Cabang Cepu. 100% telah dilaksanakan. Iya. Baik, mungkin untuk hasil surveinya ini yaitu kerjasama itu 108%, terus premises 107%, kenyamanan ada berapa? 108% dan kemudian komunikasi 108% juga Mas Yuan ya. Iya, luar biasa sekali. Dan ini yang perlu diperbaiki yaitu komunikasi serta informasi pendukung kinerja. Terus selanjutnya kebersihan, fasilitas. Memang fasilitas itu memang penting ya. Oh, Memang sangat harus penting diperbaiki sekali ya. iya, sangat penting sekali Mas Yuan. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini yang perlu dipertahankan yaitu adalah kerjasama, kekeluargaan yang disampaikan Pak In tadi, keguyup rukunan kita ya Mas Yuan ya, Iya. dan kebersamaan semua pekerja. Betul sekali. Di sini kerjasama itu memang harus dipertahankan kalau bisa lebih baik lagi. Karena apa? Kita bekerja di BRI Cabang Cepu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa tidak bekerja sendiri. Tidak Iya. bekerja sendiri. Semua Iya. adalah kerjasama dari top sampai bawah itu Sampai kerjasama. bawah. Makanya hasil kita kemarin luar biasa Luar menjadi biasa. juara pertama. Tepuk tangan buat BRI Cabang Cepu. Baik, untuk selanjutnya
Mungkin tanggapan ini yang pertama dari AMBM dulu ya. Dari Bapak Mungkin AMBM. pertama dari Bapak AMBM, Bapak Sugeng Raharjo, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Johan. Oke ya, monggo Pak. Oh iya, sudah masuk. Mas. Tanggapan Mas. Iya, monggo Pak Sugeng. Kami tanggapi. Mas Johan. Iya Bapak, ini mau dibuka Mas Fauzi tanggapannya. Dibesarin Mas Fauzi, di full. Yang sebelumnya. Oke, iya. Terima Oh, ya. kasih. Hasil survei internal FGD 2021 ada beberapa yang perlu ditingkatkan karena belum mencapai di angka 100%. Amanah ini semoga teman-teman semua yang ada di mikro sesuai dengan jobnya masing-masing, bekerja sesuai dengan amanah yang dipercayakan oleh manajemen, yang dipercayakan oleh perusahaan agar dilaksanakan sesuai dengan jobnya masing-masing, sehingga semua itu bisa tercapai di angka 100% seperti di item harmonis. Jadi kompeten ini adalah kinerja memang dari Januari sampai bulan Maret ini ada peningkatan namun belum bisa mencapai di angka 100%. Tapi kami dengan tim di mikro dengan teman-teman mantri dan Kak Unit baik itu CS dan teller mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan jobnya, harus bisa menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan. Untuk loyal, saya rasa untuk teman-teman di mikro loyalitasnya sangat tinggi, sangat bagus, dan memang perlu ditingkatkan dalam arti di dalam kinerja hasil kerjanya. Kalau yang lain saya rasa luar biasa karena selama ini di Cepu sampai dengan kapanpun jangan ada lagi yang namanya fraud, karena kalau fraud ini otomatis dia sangat-sangat tidak kompeten sekali. Untuk yang adaptif inovasi, teman-teman milenial, teman-teman mantri dan Kak Unit, mungkin ada beberapa Kak Unit yang kaum kolonial seperti saya, tapi banyak teman-teman yang sudah milenial sehingga banyak perubahan yang ada di Cabang Cepu ini. Untuk kolaboratif, saya rasa sudah ada sinergi antara retail dengan mikro, baik itu yang pinjaman yang khususnya di pinjaman bagi unit yang sudah tidak mampu untuk melayani, kita lempar ke AO cabang. Begitu juga dengan kerjasama yang lain, baik itu premises. Cuman saya menyoroti mungkin untuk premises ini berkaitan dengan fisik kantor di unit, harusnya sudah ada beberapa perubahan baik itu di dalam tampilan dan yang di sarana prasarana. Jadi ini kolaboratif kerjasama dengan SDM atau SPO karena ada beberapa unit yang perlu untuk perbaikan. Getas, Cepu Kota dan teman-teman yang lain segera nanti mengusulkan, karena ini juga tampilan untuk termasuk penilaian premises itu perlu diperhatikan, jangan hanya di kinerjanya aja. Mungkin itu Mas Johan yang perlu kami tanggapi dari 5-6 item. Semoga setelah FGD ini di FGD kedua September nanti kita banyak perubahan. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sugeng Raharjo atas tanggapan dari manajemen. Luar biasa sekali, memang kita harus meningkatkan ya, yang masih 99% sekian memang kita paling tidak harus minimal itu harus 100%. Minimal 100%, nggak boleh turun. Masalahnya kurangnya tinggal 0, iya, makanya besok FGD kita harus paling nggak 100%, 100 semua. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Pemimpin Cabang BRI Cabang Cepu, kepada beliau Bapak Ahmad Muflikin Tayyib. Waktu dan tempat kami persilakan. Hanya ada 2 kata buat saya, buat kita tim Insan Brilliant Cepu.
Hanya 2 kata saja. Teristimewa, juara. Luar biasa. Karena udah terbukti kemarin Pak ya. Karena udah ada buktinya kemarin kita. Sudah ada buktinya, betul. Iya, tetap harus kita tingkatkan dan Betul. kita harus mempertahankan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran video One Culture. Monggo kepada operator bisa diputarkan. Menjadi wanita karir itu, kita harus hebat. Karena kita harus mengawali hari sebelum fajar tiba. Dimulai dari menyiapkan kebutuhan keluarga, dan setelah itu nama saya Lindin Krisan Magdalena. Saya bekerja sebagai RM Konsumer sejak tahun 2017 di BRI Cabang Cepu. Walaupun banyak hal yang saya lewati sebelum saya mulai bekerja, saya harus selalu datang tepat waktu. Saya selalu menikmati warna-warni pekerjaan saya ini. Harus selalu siap berkomunikasi dan berkolaborasi. Walaupun masih ada salah persepsi dan miskomunikasi yang belum tentu bisa saya atasi sendiri. Tetapi, saya terus belajar untuk tidak pernah menyerah. Saya yakin pasti ada jalan di setiap tujuan. Demi keluarga dan kedua anak saya di rumah. Alhamdulillah, putri saya yang pertama ini sangat spesial. Di tahun 2018 bulan Februari, dokter memvonis dia menderita hidrosepalus dan penyumbatan cairan otak dan harus segera ditangani. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Bayangkan, bayi berusia 2 bulan harus menerima suntikan, jarum, obat-obatan, infus, dan berada di ruang operasi sendirian. Setiap malam, selain memberikan dia obat, saya harus memompa selang yang ada di kepalanya. Karena semua inilah, saya semakin bersyukur karena Allah masih memberi saya kesempatan untuk merawat putri saya ini. Ketika Anda punya banyak masalah dan Anda mati-matian untuk menyelesaikan, namun tidak ada jalan keluarnya, maka selesaikanlah dengan ketulusan, dan jalan keluar akan hadir seketika.
apapun itu hadapi, dan yakinlah semua akan indah pada waktunya. Video yang sangat luar biasa Mas, menyentuh. Ini sebuah apa? Inspirasi Sebuah buat kita inspirasi. semua bahwa memang manusia ada masalah. Iya. Tapi masalah itu harus kita Hadapi dan pasti kita ada jalan selesaikan. ketemunya, Iya. ada jalan ketemunya itu ya. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu komitmen pencapaian kinerja tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Pemimpin Cabang. Baik, teman-teman, di sesi yang ketiga ya, sesi yang ketiga ini kita sampai di sesi komitmen kinerja ya. Namun sebelum bahas itu ingin saya sampaikan sedikit saja bahwa video yang kita tampilkan tadi adalah video untuk kompetisi BRI One Culture. Sekarang sudah 2.987 view. Ya, jadi luar biasa. Jadi walaupun sebenarnya ada yang lain yang 6.000-an view. Jadi mudah-mudahan waktu masih ada, masih cukup panjang. Saya mohon agar teman-teman bisa men-share sebanyak-banyaknya ke grup alumni, baik alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni S1, S2, S3, S4 sampai S tong-tong semuanya. Ya, jadi semuanya tolong di-share ya, karena bulan ini juga adalah bulan Kartini. Ya, sengaja kita ambil kisah ini karena di bulan Kartini ini pasti kita harus menghargai kerja keras perempuan. Ya. Salah satunya sahabat kita ya, Lin bisa mau men-share ceritanya kepada teman-teman, bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk memberikan bahwa semua diri kita, insan kita ini itu memiliki kebahagiaan, kesedihan, memiliki masalah, memiliki apapun itu. Tapi apapun itu mari kita selesaikan dengan ketulusan. Nah, bicara tentang ketulusan, maka ketulusan itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Ya, tapi jiwa tulus itu dari hati. Nah, kalau kita tulus melaksanakan sesuatu, bahwa insya Allah ada pahala nanti Allah berikan kepada kita. Kemudian dari kita bermohon kepada yang di atas, secara keduniawian insya Allah nanti kita juga bisa dapat. Amin. Ya, jadi penekanannya di situ sebenarnya. Jadi makanya kenapa kita ambil tadi beri akhlak tadi itu, tidak semua nilai kita masukkan, hanya nilai amanah saja kalau nggak salah. Dan di Brilliant 8 Brilliant Ways tadi ada 8 hal tadi itu, salah satunya adalah kejujuran, kepatuhan, dan ketulusan. Maka apapun masalah Anda, kerjakanlah dengan ketulusan. Nah, itu. Baik. Terima kasih kepada tim ya, sudah luar biasa membuat video ini. Mudah-mudahan bisa diviralkan lagi, bisa sampai ke sampai 10.000 view ya. Amin. Oke. Baik, teman-teman, sesi berikutnya saya akan bicara tentang bagaimana yang tadi terakhir itu saya sampaikan, we care more effective ya. Efektif itu bukan berarti pelit. Efektif itu bukan berarti hemat sehemat-hematnya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara produktivitas dan efektivitas. Nah, apa itu? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu potret dari BRI Cepu. Nah, potret kita dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan luar biasa. Di tahun 2020 pertama kali aset kita menembus 1 triliun. Ya, tepuk tangan dulu dong, ya. Jadi pertama terjadi di 2020 semenjak cabang ini berdiri, 1 triliun baru tercapai di tahun 2020, khususnya bulan 9 ya, September. Kemudian dari sisi produktivitas ini sangat terlihat di tahun 2018 itu per pekerja itu hanya mampu
kurang lebih berapa 893 juta ya. Kemudian di tahun 2019 sedikit naik 939 dan luar biasa di tahun 2020 kita mampu mencapai 1 miliar ya. Nah, dengan laba terakhir kita di 113 M ya. Jadi ini tentunya bukan kerja satu orang, pasti seperti ibarat sapu lidi. Ya, sapu lidi itu kalau coba bayangkan, sapu lidi itu hanya satu saja lembar lidinya itu yang disapu, bisa nggak sampahnya daunnya kesapu? Nggak bisa kan? Pasti harus beberapa lidi kan, dan harus diikat. Nah, kalau nggak diikat, lidinya itu nggak diikat, bisa nggak nyapu? Nggak bisa, pasti berantakan. Pasti muncul sampah baru lagi. Iya toh? Nah, jadi inilah sapu-sapu lidi yang ada di Cepu ini menghasilkan kinerja luar biasa dan sudah kita buktikan di tahun 2020 kita menjadi the best mikro tahun 2020 ditingkatkan oleh Semarang dan di tingkat nasional pun kita nomor 2. Luar biasa. Nah, yang berikutnya secara all overall di tahun 2019 ya kita peringkat 5 secara all KPI baik retail dan mikro. Namun di tahun 2020 kita alhamdulillah naik 2 peringkat. Kita peringkat 2 all item KPI. Ya, ini juga luar biasa dan saya sangat berharap kita bisa mengulang cerita sukses yang sama seperti Sheila on Seven bilang ya, mengukir kisah gitu ya, kisah klasik. Tapi ini kisah klasik yang milenial, bukan klasik karena ketuaan gitu ya. Tapi ini kisah sukses di 2021. Kita mampu membawa bukan hanya mikro, retail juga harus bisa nomor 1. Dan itu sudah terlihat dari sejak bulan Maret ini sudah terlihat. Baik teman-teman, alhamdulillah BOPO itu tahun biaya operasional dan pendapatan operasional. Ini salah satu ukuran kinerja bagaimana melihat sebuah unit kerja, sebuah perusahaan efektif khususnya di bidang perbankan. Di 2018 kita 53,24%. Alhamdulillah kita di 2019 kita turun sedikit menjadi 51,57 dan 2020 alhamdulillah kita 49,07%. Ini luar biasa. Dan kelihatan juga di cost of fund kita. Dan itu kelihatan kalau saya sekarang KPI-nya adalah cost of deposit ya. Di cost of fund kita itu 2018 1,58, agak naik sedikit di 2019 1,82 dan luar biasa 2020. Bisa turun di bawah 2019 dan di bawah 2018 kita bisa menyentuh angka 1,52%. Nah, kasa kita juga kelihatan meningkat luar biasa khususnya di sisi mikro. Mikro itu kita mampu di angka 500-an miliar. Ya, ini sudah luar biasa sekali. Nah, di 2018 kita 75,66, tipis sedikit 2019 75,93, tapi luar biasa naiknya di 2020. 2020 luar biasa khususnya di semester 2 dari bulan Juli sampai Desember 2020 kita naik 3%. Sekarang sudah di angka 78% dan Maret pun masih bertahan di angka 78-79%. Mudah-mudahan bisa kita dorong ke angka 80%. Nah, untuk LDR-nya, LDR ini adalah rasio perbandingan antara pinjaman dan simpanan kita. Nah, memang di 2018 masih mampu dijaga 100,19%. Di 2019 itu 104,13% dan di 2020 luar biasa geragasnya ini pinjamannya nih sampai kita di angka 116,03%. Inilah yang menjadi PR kita agar kita bisa mampu mendapatkan pendapatan off balance sheet yang lebih bagus ya. Sekarang off balance sheet kita masih sering rugi ya karena lebih banyak pinjaman dibandingkan simpanan kita. Tetapi dengan adanya restrukturisasi mikro, maka mikro sendiri itu sudah sedikit lebih baik LDR-nya dibanding yang lalu. Ya, kalau yang lalu 2020 pun pinjam itu sampai 700-an miliar ya. Sekarang ya sudah di angka 523 miliaran. Jadi agak sedikit membaik
ya dari sisi rasio LDR di sisi mikro, ya. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki di tahun 2020. Lanjut. Oh, sebelumnya dulu, sorry maaf. Nah, kondisi-kondisi kasa, LDR, cost of fund kita, BOPO kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional dan kondisi Kanwil Semarang. Ya, kasa BRI Cepu itu lebih tinggi dibandingkan kasa BRI nasional. Ya, BRI secara nasional hanya 60,15%, kita mampu di angka 78%. Dan salah satu penyumbang kasa terbesar di Kanwil Semarang itu dari Cepu. Nah, yang kedua adalah cost of fund kita jauh lebih rendah dibandingkan cost of fund nasional. Nasional itu 3,45%, besar sekali. Dan lebih rendah lagi dari cost of fund Kanwil yaitu 1,93%, sedangkan kita hanya 1,52%. Dan saya sangat percaya cost of fund kita mampu kita turunkan lagi ke angka yang berikutnya. Nanti ada di slide berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini fokus efisiensi kita. Ada 3 teman-teman ya, saya sudah sampaikan tadi. Pertama, beban bunga harus kita turunkan. Ya, jadi untuk menjaga BOPO kita, ya, BOPO kita tadi berapa sebelumnya? BOPO kita 49,07%. Lanjut. Oke, untuk menjaga di angka itu, maka pendapatan operasional kita harus kita naikkan. Ya, kemudian beban operasional kita turunkan. Dari mana saja itu? Apabila kasa kita bisa kita atur, maka beban bunganya bisa kita turunkan ke minus 2%. Kemudian overhead cost kita akan turunkan 0,5%. Tidak usah banyak-banyak. Sekitar 278 juta saja kita turunkan. Beban bunga kita turunkan 323 juta, mungkin hampir 500 lah. PPAP kita, ya, CKPN kita bisa turunkan dengan menjaga DPK NPL. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mampu menjaga di tahun 2021 ya, menjadi BOPO kita malah bisa 48,07%, ya. Jadi 2019 51, 2020 49,07, mudah-mudahan 2021 bisa ke 48,07%. Nah, untuk menurunkan BOPO 1%, maka dibutuhkan 3 komponen yang tadi. PPAP harus turun 2%, OHC turun 0,5%, beban bunga harus 0,5%. Nah, kemudian pendapatan operasional kita harus kita naikkan menjadi 2 miliar. Nah, sehingga laba kita berharap mudah-mudahan bisa ada peningkatan 4 miliar di tahun 2021. Jadi dari 113 mudah-mudahan bisa di angka 117 miliar. Lanjut. Nah, ini efisiensi yang ingin kita lakukan, ya. Jadi yang pertama efisiensi men-switching deposito ke instrumen investasi lainnya, baik ke tabungan maupun ke ke giro, ya. Dan kita memaksimalkan penggunaan Brisport Consumer dan CLF, ya. Yang berikutnya adalah transaction booster. Nah, untuk meningkatkan rasio kasa kita, maka kita harus memboosting transaksi, ya. Makanya komunitas-komunitas yang harus kita kuasai di Cepu ini, ya, komunitas pasar, komunitas retail, ya, komunitas petani itu harus diambil semua, ya, koperasi simpan pinjam semuanya harus diambil, sehingga jika itu semuanya bisa kita raih, maka kasa kita akan terjaga dengan baik. Jika kasa kita akan terjaga dengan baik, maka saya yakin, ya, dengan transaksi yang bagus tadi, maka fee based income kita akan naik. Fee based income perusahaan anak naik, fee based income transaksi naik. Kemudian AUM yang ada di nasabah prioritas juga naik dan seterusnya. Kemudian ada selective growth, teman-teman, ya. Kita harus lebih selektif dalam pertumbuhan. Jadi tidak semua profil bisnis kita harus biayai, harus yang memang betul-betul lagi viral, lagi in di sekitar Cepu, itu yang harus kita maksimalkan. Apa saja itu? Yang sudah jelas terlihat di depan mata adalah rantai bisnis pupuk dan rantai bisnis beras. Ya, ini luar biasa. Apalagi nanti akan keluar kartu tani. Ya, berarti orang beli pupuk pasti melalui edisi BRI. Ya, dan seterusnya. Kemudian kris, saya minta dengan sangat 4 pasar ini harus akuisisi kris sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu 100% di sana dikasih kris. Tempel itu di setiap pelapak, tempel itu di setiap pedagang dengan kris-kris yang ada. Kemudian edisi merchant, baru-baru saja ini kita sudah luncurkan, ya. Untuk yang belanja di Bravo,
ya itu ada kalau nggak salah gimmick ya. Gimmicknya itu kalau nggak salah ada plus, ada diskon berapa persen gitu ya. Kemudian ada dapat belanja berapa gitu ya, dapat minyak goreng, dapat apa gitu. Itu sudah kita siapkan semua untuk Bravo. Kemudian Mart kita juga sedang siapkan programnya. Kemudian mudah-mudahan Hits Chicken juga bisa keluar. Jadi kalau teman-teman mau makan burger, cheeseburgernya enak sekali di sana. Mau makan nasi gorengnya juga enak, ayam goreng crispy-nya juga enak gitu ya. Itu luar biasa ya. Ya itu bisa, ini belum buka puasa ya? Belum. Oke, saya pikir sudah buka semua ya. Tahan Jadi bicara makan. tahan. Jadi selective growth gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian PKS, KPR sedang kita laksanakan juga. Alhamdulillah produktivitas konsumer kita itu 2 terbaik Sekanur Semarang. Ya. Kemudian aset quality ini yang dimaksud adalah bagaimana memaksimalkan turunnya CKPN ya, DPK NPL kita bagus ya. Kita harus jaga komunikasi dengan nasabah dan debitur. Nah, yang berikutnya adalah memperkuat sinergi dengan BRI Group. Maka untuk perusahaan anak, teman-teman mikro tolong sekali setiap ini harus produksi AM KKM ya. Kemudian asuransi BRINS ya dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, apa aspirasi? Ada aspirasi nih ya. Jadi Nyamat punya aspirasi, Yohan punya aspirasi ya. Kemudian Fauzi juga punya aspirasi. Nah, aspirasi kita harus disamakan. Apa itu aspirasi kita? Yaitu harus menjadi the best branch di Kanwil Semarang. Tepuk tangan dulu dong. Nah. Memang di awal-awal tahun kondisi kita tidak terlalu bagus ya. Malah di Februari kita di posisi 18. Tapi melalui perbaikan kinerja di bulan Maret, di awal Maret, insya Allah saya yakin kita bisa masuk 5 besar. Amin. Ya, peringkat 5 besar di kinerja all item di bulan Maret. Oke. Nah, untuk mencapai the best branch, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus, ini yang paling penting, memperkuat kasa di Blora Selatan dan Bojonegoro Barat. Ya, Blora Selatan itu ya kita lah. Pokoknya setelah hutan dapat Sambong, udah kita lah sampai ke Randu Belatung sana. Ya, kita Blora Selatan. Kemudian di Bojonegoro Barat, ya. Jadi kita di sekitar Padangan, Purwosari, Kasiman itu harus kita kuasai semua. Makanya dengan cara itulah kita bisa menjadi the best branch. Apabila kasa kita bisa perkuat, maka ada 3 hal yang bisa kita dapat. Yang pertama, bisa mereduksi cost of deposit kita. Ya, bisa mengurangi, bisa menurunkan biaya dana kita. Ya, sehingga apabila tadi booster transaksi terjadi, kasa akan kuat. Kalau kasa kuat, maka memperkuat cost of deposit kita. Nah, saya yakin kasa retail kita dari 69,76% itu bisa menjadi 70,76%. Ya, kasa mikro kita dari yang sebelumnya 85,81 bisa menjadi 86,81. Cost of fund dana retail kita paling setidaknya ada di angka 2%, kemudian sebelumnya 3%, kemudian cost of dana mikro kita mudah-mudahan bisa kita bawa ke angka 1,1%. Nah, berikutnya yang pertama tadi reducing cost of deposit. Yang kedua adalah expand guaranteed loan. Kita harus benar-benar fokus lagi kepada expand. Expand itu bahasa Jawa ini apa ya? Memperlebar, memperluas itu ya. Pinjaman bergaransi. Apa itu pinjaman bergaransi? Yaitu adalah kur super mikro dan kur mikro serta KMK tangguh. Nah, untuk kur super mikro sudah terlihat walaupun produktivitasnya masih 32%, tetapi dengan 32% itu alhamdulillah kita nomor 1 Sekanur Semarang. Ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan bisa di angka 115%. Untuk kur mikro pun bisa menjadi 115% dan KMK tangguh bisa di angka 115%. Ini aspirasi yang harus kita tangkap. Yang berikutnya adalah memboosting transaksi untuk meningkatkan fee based income dan kasa tadi. Balik lagi, user Brimo kita sekarang sudah 9.614. Agen Brilink kita, ini ada koreksi ya, ini angka 2020.
2050, sekarang tinggal 1164. Ya, agen briling kita. Nah, kemudian fee based income transaksi kita dorong menjadi 130%. Mudah-mudahan bisa di angka 13,573 miliar dan fee based income perusahaan anak kita menjadi 2,8 miliar. Akhirnya ya, ke semua ramuan yang tadi, harapan tadi, aspirasi tadi ada 3. Ya, reducing cost of deposit, expand guaranteed loan, kemudian boost transaction. Dan berikutnya apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah semoga tadi ya sudah sampaikan rasio kasa kita bisa menjadi 80%. Ya, ini yang paling penting. Pinjaman kita ya setidaknya sudah bisa menyentuh ke angka 1, 2 atau 1,3 triliun ya, naik 11%. Kemudian fee based income kita mudah-mudahan bisa sampai ke 26 miliar. Lanjut. Nah, untuk mencapai aspirasi The Best Branch 2021, saya pengen banget. Kita sudah naik 2 peringkat nih. 2019 peringkat 5, 2020 peringkat 3. Mudah-mudahan 2021 bisa jadi peringkat 1. Ya, sebenarnya 2020 itu kita sudah peringkat 1 sebenarnya. Ya, di bulan November sudah peringkat 1, bulan Desember kita tipis sekali, hanya beda 0,6% dari Demak dan 0,03% dari Kudus. Nah, untuk mencapai aspirasi best branch kita, maka kita melakukan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah memperkuat nilai akhlak yang tadi. Tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan, percuma kita melakukan produktivitas kalau terjadi fraud. Nah, kita pertahankan itu. Tahun lalu alhamdulillah tidak ada fraud. Ya, kita pertahankan agar tidak ada lagi fraud. Ya. Saya yakin ini tidak akan fraud apabila gaya hidup kita lurus-lurus saja, yang sedang-sedang saja. Kalau mau naik sepeda ada Briko. Kalau mau naik motor jalan-jalan kemana ada BBC. Banyak. Kalau mau lucu-lucuan ada Nyamat di sini. Ada ketua komunitas stand up. Nah, stand up comedy. Saya belum bikin itu komunitasnya itu. Mas Budi, Pak. Ya, ketua sekretaris lah sama Budi ya. Itu ya, jadi ramuan-ramuannya ini kita sudah pikirkan semua. Jadi teman-teman, udahlah basket. Ya, kita sudah siapkan tuh lapangan PPSD Migas yang mau basket. Bulanan kita sudah bayarin tuh untuk bulu tangkis. Sudah. Jadi tidak perlu lagi mikir macam-macam. Ya, kalau mau naik motor ada Andi bro, Mas Bro, blar apa itu? Ya, jadi katanya semboyannya blar. Ya. Nah, akhirnya sedikit saya rubah menjadi lupa kemarin itu. Brotherhood, brother work, be happy. Itu yang benar, blar. Apaan itu? ya. Jadi kalau brotherhood tangan kanannya naik, brother work, baru be happy tangannya terbuka. Luar biasa ya. Kemudian sama juga dengan Briko, ya. Briko ada pengurusnya, ada siapa? Catur, ada Mas Irawan, ya. Macam-macam. Bahkan yang paling the last man standing samurai terakhir berdiri di Briko ada Wanto. Wah, Wanto itu mau sendiri juga naik sepeda jalan. Ya. Mau sampai ke Watu Jago juga dijabani. Mau sampai ke Wonocolo sendiri juga jalan dia dalam masalah ya. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini bisa kita raih. Mudah-mudahan kita berdoa dengan Ramadan ini kita semakin bagus, berkualitas. Amin. Keimanannya, keikhlasannya, ya insya Allah ada hal-hal baik yang bisa kita raih. Berikutnya, ya, oke. Baik, untuk komitmen kita ingin laba kita untuk kanca dan only dan ukur supervisi, termasuk unit di dalamnya, itu bisa kita raih di bulan November ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman. Kemudian cost of deposit kita di bulan Oktober, walaupun sebenarnya cost of deposit itu sudah kita raih 105 atau 107% di bulan Februari kemarin. Mudah-mudahan ini bertahan terus ya, bertahan terus. Kemudian fee based income kita tiga-tiganya ini semua sudah hijau, baik transaksional maupun perusahaan anak. Yang masih merah adalah fee based income administrasi
ya. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki dan memang hampir semua merata di seluruh cabang Sekanur Semarang itu masih merah. Mudah-mudahan di bulan November bisa kita raih 11 miliar di bulan November. Kemudian average credit performance loan, alhamdulillah sudah hijau juga sebenarnya sejak bulan Februari. Masih mudah-mudahan kita pertahankan terus, ya. Kalau ini targetnya November sebenarnya sudah tercapai di bulan Februari gitu ya. Kemudian average kasa ini ada kanca only maupun supervisi ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan terus sampai 110% sampai di bulan Desember ya. November pun harusnya sudah bisa. Nah, NPL dan DPK alhamdulillah sudah 110%. Recovery ekstra alhamdulillah pertama kali di bulan Maret kita sudah bisa 24%. Terima kasih teman-teman unit ya, yang luar biasa. Ada kenaikan yang sangat signifikan, kalau nggak salah hampir 1 miliar naiknya untuk recovery DH-nya ya. Nah, kemudian untuk jumlah nasabah simpanan dan pinjaman bulan Oktober diharapkan bisa berbicara. Kemudian new payroll account yang masih merah sebenarnya di bulan Februari, mudah-mudahan Maret ini sudah bisa hijau ya, sudah bisa hijau. Karena memang harus diinput melalui payroll integrated system di di portal. Kemudian untuk transaksi finansial internet banking ini masih merah di bulan Februari, tapi saya yakin Maret ini sudah bisa hijau ya, karena kita sudah 727 transaksi, targetnya hanya 557. Yang masih merah itu volume value chain ya, kita masih merah, masih di angka 13% kalau nggak salah ya, 13,57. Maret sepertinya masih merah karena walaupun sudah ada transaksi remittance keluar euro sebesar 97.000 euro, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan ke angka 78%. Nah, volume bank garansi alhamdulillah masih sengada lawan, masih 110%. Kemudian produktivitas agen briling baik yang BEP maupun Jawara ini masih merah di bulan Februari, masih 82 dan 85%. Mudah-mudahan kabar-kabarnya nih dari PAB bahwa untuk produktivitas BEP insya Allah bisa 110%, namun untuk Jawara dan Juragan masih di angka 85%. Nah, ini yang masih menjadi problematika kita, sedangkan produktivitas bisnis merchant alhamdulillah sejak Februari masih hijau. Jadi komitmen FGD kita saya yakin ada yang bisa jauh lebih cepat dibandingkan yang sudah dirancang oleh tim, bahwa Agustus ada 1 Agustus yang sudah tercapai, tapi ada beberapa yang sudah tercapai sejak bulan Februari. Saya pikir itu komitmen untuk FGD kita ya. Nanti kita review lagi di FGD yang kedua di pertemuan berikutnya. Saya pikir itu ya untuk 15 menit berikutnya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemimpin Cabang atas komitmen kita ya. Komitmen kita ya. Luar biasa sekali untuk semangat dari Bapak Iin, semoga bisa mentransfer semangatnya dari kita. Iya. Kalau nggak ada action dari kita semua, ya kan? Kita bicarakan di sini cuma kita hanya diem aja nggak percuma. Iya, percuma. Yang penting kita action semua yang ada di unit ataupun di cabang, kita harus sama-sama bergerak biar tercapai lebih awal. Kalau bisa sebelum itu bisa tercapai. Wah, luar biasa, iya. Luar biasa lagi itu Mas Iwan. Jangan sampai bikin sampah baru. Ya. Seperti Sapulidi. Kata kuncinya seperti Sapulidi tadi ya. Iya, yang penting jangan bikin sampah ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu komitmen anti fraud. Ya, komitmen anti fraud mungkin unit-unit ikut menyambung ya. Unit bisa menyambung. Akan dibacakan oleh Mbak Nike Lana. Oke, kepada Mbak Nike Lana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Komitmen anti fraud pekerja. Kami, pekerja kantor cabang Cepu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dengan ini berkomitmen untuk 1. Menerapkan kode etik, budaya kepatuhan, budaya kerja, budaya anti fraud dan strategi anti fraud dalam melaksanakan setiap aktivitas BRI. 2. Memahami setiap resiko fraud dan aware terhadap red flag. 3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi fraud melalui sarana yang telah ditetapkan oleh BRI. 4. Ikut membantu BRI dalam mengurangi dan mencegah terjadinya fraud.
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawab dalam rangka untuk mencegah terjadinya fraud. 6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI apabila tidak menjalankan komitmen anti fraud. Cepu, 14 April 2021. Baik, terima kasih kepada Mbak Nike telah membacakan komitmen Komitmen anti-fraud. anti-fraud. Baik, pokoknya intinya jangan sampai ada fraud dan fraud, karena fraud itu merugikan. Merugikan pertama diri kita sendiri. Keluarga. Yang kedua keluarga. Teman. Teman. Rasanya kalau ada teman kita yang fraud tuh kita kayak dikhianati pacar, Mas Yun. Kok bisa dikhianati pacar, Mas? Makjleb di sininya. Makjleb ya, sakitnya di sini ya? Di sini, Bukan sakitnya di sini nih. Enggak ya? Ya pokoknya itu jangan sampai kita melakukan fraud sekecil apapun itu akan ketahuan. Pasti namanya Pasti fraud. ketahuan. Ya, pokoknya intinya kita bekerja ikhlas. Udah ikhlas. Rezeki kita segitu ya segitu. Udah jangan ambil bukan rezeki kita. Ya, rezeki kita pasti ada yang ngatur. Allah ada yang ngatur Allah ya. Kalau kita mencari rezeki dalam arti rezeki bukan hak kita. Iya. Pasti apapun Allah akan menunjukkan. Dan akan diganti ya Mas Yuhan ya. Akan diganti. Kalau memang bukan rezeki kita ambil, pasti ada rezeki kita lain yang diambil. Iya. Gitu makanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu musik lagi ya. Oh, musik. Kita musik lagi biar nggak bosen ya. Ajojing. Oke, untuk Infinity Band udah siap untuk menghibur kita semua yang ada di sini dan ada di unit atau di cabang. Satu lagu ya. Oke. Hati dilanda kekeringan, tak mungkin teratai kan tumbuh di sana. Walaupun cinta dan kasih telah kucurahkan, takkan berubah perasaanku terhadapnya. Mengapa dia yang ku cinta sedang ku tak tahu sikapnya begitu. Dia pandai berbuat, pandai bermain kata. Setahun pertama bagai 1000 tahun tersiksa. Aku pun tak sudi melihat dia lagi, walau dalam mimpi pun dia harus pergi. Aku rela menjadi teratai yang layu, tapi tak terluka.
Oke, luar biasa sekali suaranya Mbak Nikelana itu. Iya, kayaknya jangan-jangan itu ya masih apa ya? Apa, Mas Yuan? Enggak, saya mau bilang enggak Apa? puasa, kok enggak enak kan gitu ya? Oh gitu. Iya. Apa memang iya ya? Mungkin iya ya. Jangan-jangan kok semangatnya itu luar biasa ya. Luar biasa Dan tadi sekali. tuh latihan ya kan, nyanyi terus tapi soalnya nggak habis-habis. Saya dari tadi sebenarnya dengar Mas Yuan ngomong juga kayak sadar ini Mas Yuan puasa apa enggak? Kalau saya puasa nggak puasa tetap harus semangat. Oh, luar iya, biasa sekali. Kita harus semangat apapun itu harus tetap semangat, Iya ya kan? Ya, lanjut ke acara selanjutnya ya Mas Yuan ya. Oke. Iya, untuk acara selanjutnya ini adalah penyematan pergantian CA lama ke CA baru. Secara simbolis nanti di sini ada CA lama untuk koordinator cabang yaitu adalah Mas Wahid Darussalam dan nanti akan digantikan, mohon maaf Mas Wahidnya lengser ya berarti ya. Lengser jabatan ke Mas Budi. Mas Budi bukan Mas Budi Dap lagi tapi Mas Budi kecil. Mas Budi Priyanto. Untuk Mas Wahid dan Mas Budi Priyanto dimohon untuk menempatkan diri. Iya. Pada Pak Iin bisa untuk membantu pergantian pin. Iya, sambil di unit-unit yang menjadi CA ya Mas Yuan ya. Ya dimohon untuk berdiri, berdiri jadi kita bisa kenalan untuk yang CA di unit juga. Iya. Bisa menyerahkan juga untuk unit ya untuk pergantiannya. Baik, monggo. Ya, monggo langsung bisa sakit monggo. Baik teman-teman, karena ini lumrah terjadi ya. Jadi kalau Kapolres Blora diganti sama dari A atau ke B gitu ya, atau Dandim Blora dari Y ke Z itu biasa. Ya. Yang tidak biasa ini adalah kalau dari Wahid ke Budi. Pertanyaannya, Budi ini dipaksa atau mengajukan diri? Oke, jadi ini ada pergantian ya teman-teman, CA koordinator di semua unit juga ada CA-nya. Mudah-mudahan ada semangat baru ya, ide-idenya terengginas, bernas, cemerlang, cerdas ya, dan bisa membawa nilai yang baru ya di 2021 ya. Ya, mudah-mudahan Wahid tidak jatuh lagi ya dari 6 meter ya. Nanti Budi bilang kecil itu 6 meter, saya 10 saya 10 meter bisa. Oke. Baik teman-teman, saya sematkan pinnya ya. Pinnya di mana? Oh iya, saya lepas dulu. Oke. Ini ikhlas nggak dilepas? Saya lepas ya. Baik, terima kasih untuk Mas Wahid dan Mas Budi bisa kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan acara yang selanjutnya. Pergantian dandim Mas Budi. Dandim ya. Bayangke dandim sak kowe. Udah ikhlas ya Mas Wahid ya? Kok nangis ya Mas Wahid ya? Kenapa Mas nangis? Nangis Mas. Jangan bersedih Mas. Kelamaan jadi nangis Mas ya. Sampai jatuh ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah SHL. Ya, ini kita bagi dua ya.
yang juara pertama dari frontliner, dari Mantri dan sama dari kita serahkan Satpam. di sini. Untuk yang juara 2 dan 3 nanti diserahkan di banking hall ya. Oke, baik, untuk juara pertama Mantri ada dari BRI Mulyorejo Ali Muhtarom. Mas Ali Muhtarom. Oke. Kalau ini terkenalnya Mas Al. Mas Al ya. Oh, lagi hebat-hebatnya Mas Al ini ya. Oke, lanjut, ada lagi dari frontliner ya. Frontliner ada Dari dari frontliner. BRI Mulyorejo, ada Mas BRI Saiful. Mulyorejo lagi, Mas Ipul. Mas Ipul ya? Mas Ipul. Oh ya, monggo bisa maju. Untuk selanjutnya ada Satpam dari BRI Kedung Tuban, ada Mas Agung Mas Budi. Agung Budi, jauh-jauh Oke. dari barat Mas Yuan Iya, ini dari ya. barat mencari kitab suci. Oh, mencari kitab suci. Temennya Baik. Hucing. Iya. Ali Muhtarom untuk juara 1. Ali Muhtarom, selamat Mas Ali atas prestasinya di bulan lalu Mas Yuan ini. Oke, tepuk tangan. Ini programnya Februari sampai Maret ya? Ya, Februari sampai dengan Maret. Lanjut lagi ada. Oh iya. Wah, Mas Ali. Hadiahnya luar biasa ini, uang. Mas Ali. Disambut lebaran ya. Saiful Amar. Oke. Mas Ipul. Musik. Oke. Sudah. Terima kasih. Untuk yang Awas, ketiga kategori uangnya jatuh nggak jadi lebaran nanti. Iya. Oke. Untuk selanjutnya Oke, lanjut kategori ada Satpam. BRI Kedung Tuban, Mas Agung Mas Budi. Agung. Luar biasa. Hasilnya luar biasa, banyak-banyak ini loh ya. Wah, Oke, terima kasih. beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang SHR. Iya, mungkin foto bareng dulu Mas. Foto bareng dulu dengan Iya, dengan Pak Iin. Oke. Foto bareng. Moga. Oke, terima kasih. Luar biasa kembali ke sekali tempat. untuk para pemenang. Semoga Selamat ya. bisa Semoga mempertahankan iya, ya. mempertahankan Karena masih dan ada meningkat lagi loh. dan Masih ada- meningkatkan Mas. Oh Jo. iya, masih ada lagi. Masih banyak Masih program-program banyak, iya. dari manajemen yang akan berhadiah menarik. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang juara 2 dan 3 untuk Mantri ada Anis Herianto. Mas Aris ya, Anis. Aris Herianto. Iya. BRI Pasar Indo. Ya. Terus ada lagi. Oh ya, nanti perwakilannya Kaunit ya di BRI Pasar Indo. Terus ada lagi Mas Ervan Prabowo, ada dari BRI Pasar, Pasar Indo Indo. juga. Luar biasa Pasar Indo. Terus lanjut ada frontliner dari BRI. Ini Padangan sekarang ya. Ada Mbak Windu Asih. Mbak Windu Juara Asih, dua. juara Oke, dua luar biasa untuk sekali. frontliner. Lanjut lagi ada Mbak Yeni Marta, ada dari BRI Purwosari. Oke. Selanjutnya ada Satpam lagi dari BRI Karangboyo, ada Ali Mahmudi. Mas untuk Ali juara Mahmudi. 2. Selanjutnya ada dari BRI Purwosari lagi, ada Mas Sudomo yang akan diserahkan oleh Bapak Sugeng Raharjo untuk perwakilan Perwakilan untuk K bisa unit. mewakilinya. Untuk penyerahan hadiah dari SDL juara 2 dan 3. Ya, untuk Mantri dulu dari BRI Pasar Induk dan Pasar Induk juga dua-duanya. Di sana aja kan? Iya. Juara 2 diborong oleh Pasar Induk ini Iya, Mas Juan ya. 2-3 Pasar Induk semua. Kameranya nggak kelihatan ya untuk penyerahannya. Oke. Oh ya, kelihatan. Oh, Nah, iya. ini baru kelihatan. Wah, diborong oleh BRI Pasar Induk. Luar biasa. Bapak Marjanto. Iya, Pak Marjanto. 2-3 disikat sana semua. Luar biasa. Luar biasa Pak Oke, Marjanto. foto. Oke. Sip, luar biasa. Baik, lanjut ada dari frontliner ya. Frontlinernya BRI Padangan juara 2 dan BRI Purwosari juara 3. Juara Ya. ini Untuk Padangan juara 2 dua. dari Ya. Padangan diwakili oleh Bapak Udin, Bapak Badrudin Alwi. Badrudin. Oke. Dilanjut untuk juara ketiga Mas Juan ya. Ya, dari Untuk BRI juara ketiga dari Purwosari. BRI Unit Purwosari oleh Bapak Anang Fauzi. Oh, ini BRI Karangboyo Satpam ya. Oke. Ya, oke.
Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada dari BRI Purwosari, Mas Sudomo. Oh, udah. Oh, sholat. Oh ya. Oke, terima kasih buat semua yang menjadi juara di sini. Juara 1 itu dapat 1.500.000, juara 2 ada 1 juta, juara 3 ada 500. Luar biasa. Banyak sekali loh ini hadiah dari BRI Cabang Cepu. Terima kasih buat Bapak Pemimpin Cabang dan Bapak manajer juga di sini selalu memberikan apresiasi yang luar biasa buat luar kita biasa semua. sekali Mas Yuhan. THR tingkat dini. Iya. Betul sekali. Kok tahu aja sih Mas? Wah iya. Mas Yuhan ini loh. Jangan kode ya Mas, saya nggak mau kalau ini Iyalah. kode, nggak berani saya kode kalau ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu door prize. Ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang ada di unit. Yang ada di unit ini waktunya kalian untuk mendapatkan hadiah juga. Hadiahnya itu besar sekali Mas Yuhan ya. Iya, hadiahnya besar sekali. Rp500.000 dibagi 5 orang. Oke, siapa yang mau? Ayo semuanya yang di sini yang mau mendapatkan hadiah harus menjawab. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nanti yang bisa langsung on kan mic. Lambai. Siapa cepat? Lambai nanti dipilih. Oh, present. Iya, nanti Present. dipilih oleh panitia ya. Ada kamera ya. Dari kamera nanti dipilih oleh panitia. Kadang enggak sanggup. Oke. Silakan Mas Yuhan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Berapakah pencapaian total laba BRI Cepu tahun 2020? Ayo, siapa yuk? Ayo siapa? Ayo cepet yuk. Sumber kayak yang pertama. Oh, sumber. Oke, Ya. sumber. Silakan Pak Oong. Pak Oong. Pak Oong silakan. Silakan jawab. Ayo Pak Oong. Hah? Mic-nya tolong Mic-nya dibuka. tolong di unmute dulu. Gimana Pak Ong? Ayo Pak Oong. Berapa labanya? Tunggu waktu 1 menit boleh? Kelamaan Pak. Waduh, untuk yang lain. Ayo yang lain. Dilempar yang lain. Yang lain yuk. 113 M. 113 M. Coba lihat tadi. Tuh. Berapa? Yang pertumbuhan laba? Laba 2020? 2020 kita buktikan 113 M. Kita buktikan bersama-sama. Jose ke hafal Jose. Wah, benar sekali 113 M. Selamat Tepuk untuk tangan buat Bapak Pak Roni. Oong. Bapak Roni atau Bapak Oong? Jangan, terkenalnya Pak Oong. Oh Pak Oong, iya. Pak Oong Pak bisa Oong, langsung kirim nomor handphone. Iya. Kirim nomor dipesan. handphone link aja langsung dikirim. Langsung dikirim uangnya. Iya, bukan lagi. Oke. Langsung masih cek ya. 2021 117 M dari. Wow. Sombong amat. Sombong kalir. Oke, yang pertama dimenangkan oleh Mas Roni Mahardika. Mas Roni Mahardika sebagai pemenang pertama. Selanjutnya ini aja yang ini. Oke. Sebutkan pinjaman bergaransi atau garansi loan. Pinjaman bergaransi. Ayo, siapa? Ayo, pinjaman bergaransi. Sumber nanti dulu. Diam dulu sumber. Temennya yang lain. Sumber nanti dulu. Kedung Tuban. BRI unit Kedung Tuban. Tunggu dulu. Ya, BRI unit Kedung Tuban. Kalau nggak boleh lagi ya. Kedung Tuban, iya. Silakan Mas Afun. Pinjaman bergaransi Core Super Mikro dan Core Mikro. Ada 3 Mas, ada 3. Satunya apa? Kurang satu Mas Afun. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lempar ke peserta baru. Oke.
Oke, kurang 1. Tapi udah bener tadi kurang 1. Padangan, unit padangan. Tolong yang ketutupan di mute dulu ya. Unit padangan, unit padangan. Sumber sabar, habis ini kalau padangan salah sumber. Ya, habis padangan salah sumber. Oke, padangan. Yuk, Mas Oke, Kuko. padangan, Mas Kuko, Mas Kuko. Mas Kuko. Super mikro. Iya. Super mikro. KMK Tangguh. Diulangi lagi Mas Kuko. Jangan tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan dulu, diulangi pelan-pelan. Nama didengarkan dengan baik-baik. Mas, tolong ke belakang, Mas. Mas ke belakang, Mas. Penuh, Mas. Mukanya itu layarnya penuh, Mas. Ke Ayo Mas belakang, Kuko, ayo Mas Kuko. Ini perut semua ini. Ayo Mas Kuko, ayo Mas Kuko. Ayo. Menyingkat waktu, Mas. Super mikro. Ya. Super mikro. Yuk. KMK Tangguh. Selamat Mas Kuko, jawabannya benar sekali. Silakan langsung WA ke panitia ya Mas Kuko ya. Langsung WA ke panitia. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu prestasi apa yang diraih Mikro 2020? Prestasi yang diraih oleh Mikro 2020. Mana nih? Siapa? Ayo, Langsung ayo buka. siapa ayo? Mute-nya. Ayo siapa ayo? Itu unit Sidorejo. Sidorejo, silakan Sidorejo. Yuk. Buka mute dulu, Mas. Buka mute-nya dulu, Mas. Ayo Mas, apa jawabannya Mas? Hah? Apa? Apa Mas? Apa Mas jawabannya Mas? Halo. Nggak denger, Mas. Masih ke-mute, Mas. Des, waktu habis. Mas itu ke-mute, Mas. Dibuka mute-nya dulu, Mas, yuk. Dibuka mute-nya dulu Mas Tain. Wah, nggak bisa. Yaudah, kita ganti yang lain yuk. Ganti yang lain. Karena nggak ada suaranya. Ganti yang lain yuk. Lem biru yuk, lem biru yuk. Mulyorejo yuk. Mas Budi. Mikro juara 2 se-Indonesia. Terus untuk yang tingkatkan will-nya? Juara 1. Betul sekali. Selamat untuk unit Mulyorejo. Silakan Mulyorejo. menghubungi panitia langsung ya, biar segera ditransfer untuk uangnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang keempat yaitu, nah ini pertanyaan keempat. Siapa koordinator BBC dan yel-yelnya kayak apa? Yuk. Infinity Blacklist. Pokoknya Infinity koordinator Blacklist. BBC siapa dan yel-yelnya? Yuk, siapa yang bisa? Yel-yel. Koordinator BBC itu namanya siapa? Belum. Yuk. Siapa dari mana? Ayo siapa BRI mana? Sumber. Dong Tuban. Alah, apa yang wayahin kowe saya? Dong Tuban. Unit Kedung Tuban. Ayo unit Kedung Tuban. Silakan Mas Heri. Siapa koordinatornya dan yel-yelnya? Tutupan yuk. Ayo silakan BRI unit Kedung Tuban. Di unmute. Tutupan yuk. Ayo Dong Tuban. Dong Tuban. Woi, Bro Andi Irawan.
Iya, untuk yel-yelnya. Oke, terima kasih. Baik, oke, terima kasih buat semuanya. Kita langsung menuju ke banking hall ya. Kita lanjut acara lanjut ke pengajian acara umum. pengajian. Ya Pak. Langsung pengajian umum ya. Pengajian umum oleh Bapak Ustadz Juni. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.